dengan dua hal ini, adik-adikku semuanya mau jadi apapun, profesi apapun yang dipilih itu tetap mengedepankan etika, sikap, apalagi yang berbau-bau melanggar aturan ya, tadi kayak perundungan. Jadi insya Allah akan menghindari perilaku-perilaku yang demikian. Kenapa? Karena proses belajarnya sudah dibantu oleh dua tempat yang sangat kuat, yaitu sekolah dan rumah. Pernah nggak Coach Arief ada satu kasus gitu ya, sekolah di mana ada siswa atau ada warga sekolah itu melakukan bullying, tapi justru malah ditutupi oleh lembaga itu gitu ya? Ada. Jadi beberapa lembaga itu memang tegas menyampaikan kami tutup kasusnya Pak, supaya satu, karena ini menyangkut kredibilitas lembaga. Coach Arief Santoso, gimana kabarnya nih Coach Arief hari ini? Alhamdulillah baik Mas Indra. Demikian juga Mas Indra, semoga dalam kondisi yang sehat dan baik ya. Alhamdulillah. Bahagia pastinya. Coach Arief ini berarti nama lengkapnya Coach Arief Santoso ST CNLC. Ya, betul ya Coach Arief ya? Betul. Itu apa tuh gelarnya kok agak panjang ya? Kalau yang ST kan memang secara akademis saya basisnya dari teknik geologi. Kemudian CNLC itu gelar non akademik karena pernah belajar di salah satu lembaga pelatihan, kemudian masuk programnya, terus kemudian diberi gelar non akademik ya, Certified NLP Coach. Gitu. Berarti neurolinguistik T-nya apa tuh? Neurolinguistic Coach, jadi coaching yang basisnya dari implementasi neurolinguistic programming. Iya, siap. Itu Mas Indra. Ya. Keren ya, saya kapan-kapan juga mau ikut gitu. Biar sama-sama keren sama Coach Arief. Ya, sama-sama keren. Sebetulnya kerennya itu di aspek bukan di pemberian gelarnya Mas Indra ya, tetapi di aspek implementasinya, karena banyak juga senior-senior saya, mentor-mentor saya dulu itu yang tidak mencantumkan itu, tetapi di dalam hidupnya, di dalam aktivitas profesional beliau-beliau itu dijadikan sebagai difungsikan sebagai bagian dari hidupnya. Jadi ya dihayati lah. Diresapi gitu ya. Belajar dari situ. Keren. Coach Arief ini juga ini ya aktif sebagai profesional coach di Quanta ya Coach Arief ya. Oke. Sama kayaknya saya dengar aktif juga di komunitas peduli sahabat, betul ya Coach Arief ya? Betul. Jadi saya juga tertarik waktu itu awalnya sebetulnya secara pemikiran sudah dapat gambaran Mas Indra ya. Nah, ketika diajak waktu itu foundernya kan Kak Sinyo Egi ya, itu Kak Arief tertarik nggak untuk ikut jadi relawan pendamping istilahnya ya. Jadi karena apa? Karena untuk disebut sebagai konselor kan ada tata caranya. Iya, betul. Terus kemudian disebut sebagai psikolog yang kompeten, memang tidak mendapatkan basis pelatihan pendidikan formal itu, sehingga namanya relawan pendamping di Peduli Sahabat. Siap. Mungkin boleh sedikit diceritakan dulu nih Coach Arief sebelum kita masuk ke pembahasan kita atau diskusi kita hari ini gitu ya. Mungkin bisa diceritakan dulu kira-kira seperti apa nih komunitas Peduli Sahabat ini, ringkasnya gimana nih? Ya, secara ringkas kalau Peduli Sahabat itu begini kan, dari namanya kan peduli ya, caring. Sahabat itu bestie lah. Jadi kita menganggap di Peduli Sahabat itu titik tekannya adalah untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita siapapun ya, yang ada kecenderungan seksual non heteroseksual ya. Jadi yang menyukai sesama jenis seperti itu, tetapi ada tetapinya, tetapi ingin di dalam dirinya muncul keinginan untuk kembali kepada fitrah seksualnya. Jadi kalau tertarik secara seksual pria dengan wanita, wanita dengan pria. Siap. Jadi memang kalau dilihat ya hanya yang mau saja, karena visinya memang itu untuk membantu yang mau.
Iya. Kalau yang tidak mau bagaimana? Ya sudah, berarti Iya. kan itu pilihan mereka begitu ya. Itu it's okay, tidak ada masalah. Kita hanya membantu yang mau. Iya. Membantu yang mau saja, Mas Indra, itu prosesnya itu pun jatuh bangunnya lama. Ada yang bisa kalau kita di Peduli Sahabat itu kan ada istilahnya, ada dalam tanda petik ya, ada terapi ya. Terapi itu ya, lebih dekat ke kognitif behavior begitu. Itu programnya ada sekitar 7 sampai 8 bulan tuh, ada yang bisa sampai 14 bulan, ada yang sampai 2 tahun dan sebagainya. Itu ada yang mau loh. Apalagi yang nggak mau. Betul. Itu sekilas tentang Peduli Sahabat. Oke. Terus Coach Arief ini kan sekarang ini ya Coach Arief ya, kita juga sering mendengar di sekolah, di pergaulan anak-anak ini sering terjadi bullying gitu ya. Nah, Coach Arief pernah nggak menangani kasus-kasus semacam bullying ini yang terjadi pada yang anak di gitu? sekolah ya, di anak-anak ya? Pernah beberapa kali, bahkan dari mulai yang paling ringan, misalnya bullying verbal ya. Bullying verbal misalnya kayak Mas Indra dipanggil nama ayahnya dan lain sebagainya. Sebetulnya itu kalau itu sekolah sudah bisa, sudah ada mekanisme ya. Ada juga yang bullying fisik. Bullying fisik jadi pemukulan, terus kemudian kayak perpeloncoan yang berlebihan, itu pernah juga ya. Karena menimbulkan semacam gangguan psikologis atau mental di anak tersebut kepada yang mengalami ya, yang terbuli berarti, yang terbuli atau yang mengalami perundungan. Iya. Ada juga itu saya pernah membantu beberapa kali di perundungan yang basisnya seksual. Yang ini ada hubungannya dari yang sudah ditanyain Mas Indra tadi terkait dengan Peduli Sahabat, yaitu misalnya ada seseorang siswa atau siswi ya itu mengalami perundungan seksual dari temannya atau rekannya satu sekolah begitu, yang kebetulan sesama jenis begitu ya, putri dengan putri atau putra dengan putra, itu pernah juga membantu. Oke. Kalau biasanya perundungan apa yang biasa paling sering ditemukan gitu? Kalau yang paling lazim memang kalau urutannya itu verbal ya. Verbal itu yang paling banyak itu ya. Makanya paling sering itu ya. Di pemerintah kita ada namanya sekolah ramah anak. Iya. Sekolah ramah anak itu, Mas Indra, itu adalah membantu memayungi sekolah yang masuk di sekolah ramah anak itu untuk memperkecil atau mereduksi ya bullying verbal yang paling banyak, kemudian bullying fisik, kemudian yang terakhir adalah bullying seksual. Karena yang bullying seksual itu kenapa paling sedikit? Karena tidak selalu show out, jadi tidak selalu tampak. Kadang-kadang itu basisnya adalah grill ya, jadi bawah subsurface ya, itu sehingga tidak selalu tampak. Memang jumlahnya juga kalau berdasarkan survei di Peduli Sahabat ya secara umum memang jumlahnya tidak banyak. Itu pun tidak semuanya tampil ke permukaan. Kira-kira gitu Mas. Gitu ya. Kalau pernah nggak Coach Arief yang menangani kasus yang ini ya, bullying yang paling ekstrim gitu, kira-kira apa yang pernah terjadi gitu ya sepanjang pengalaman? Kalau yang pernah saya bantu itu, tapi bukan di siswa ya, tetapi di guru. Itu ngalamin ya, gurunya itu yang mengalami itu tadi yang bullying awalnya dari bullying seksual. Iya. Terus kemudian efeknya itu adalah beliau itu mengalami penyimpangan perilaku seksual secara gender ya, secara biologis ya. Nah sehingga saya membantunya bukan di aspek bullying seksualnya bukan, tetapi membantu sang guru ini untuk kembali kepada fitrahnya. Ini yang paling, karena sampai kepingin bunuh diri, saking bingungnya menghadapi dirinya sendiri. Kepinginnya bunuh diri. Jadi Kak Arief, saya sampai pada titik sekarang ini tuh kepingin bunuh diri, begitu ya, bundir ya, istilahnya bundir. Terus saya tanya, memang kalau bunuh diri terus permasalahannya selesai gitu Pak, saya tanyakan gitu ya. Ya enggak juga sih. Nah, berarti ada peluang dong selain bunuh diri agar masalahnya bisa selesai atau terselesaikan. Iya betul. Kira-kira seperti itu. Sampai begitu ya, ekstrimnya begitu ya. Sampai karena saking apa ya, frustrasi. Mungkin dia juga merasa ada kekecewaan juga gitu. Ketidaknyamanan, dan karena berbagai pandangan, sudut pandang, mata teman-temannya, kolega itu
pandangannya itu ya sudah membuli, pandangannya itu membuli gitu loh. Jadi pandangannya itu sudah entah anggapannya lah ini orang bejat kayak orang, padahal saya ini juga awalnya dulu korban gitu loh. Iya. Tapi kok terus seperti itu perilakunya, kira-kira seperti itu. Oh, begitu ya, sampai di tahap seperti ya, ada beberapa itu yang kepingin bundir itu 1, 2, 3, lebih dari 3 lah. Artinya kalau seperti itu kan berarti dia sebenarnya ingin kembali, gitu ya, ingin kembali, cuman persepsi masyarakat yang ada di sekitarnya dia itu masih menganggap ya dia seperti itu. Seperti gitu itu. Nah, itu lucu Mas Indra, jadi menganggapnya itu lucu sampai bisa gini, Allah cuman gitu aja nggak bisa, itu merasa diremehkan gitu ya. Jadi padahal bagi beliau itu berat sekali, tetapi lingkungannya cuman seperti itu masa nggak bisa itu loh. Anda ini kan guru, basis pendidikannya juga mumpuni, pengalamannya juga cukup, masa gitu aja nggak selesai. Nah, itu kan meremehkan. Iya. Tetapi ada juga yang pandangannya teman-temannya itu menghukumi. Wong guru kok perilakunya seperti itu. Nah itu berarti kan sudah menghukumi kan. Nah, itu jadi rasanya itu berat Mas Indra. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oh, tapi itu guru ya. Kalau siswa ada nggak? Kalau siswa ada. Nah, siswa itu kalau yang diceritakan tuh sama sebenarnya. Kalau siswa itu gini, beliau itu sampai pindah-pindah sekolah beberapa kali, 3-4 kali lah dalam durasi ini kan jenjang menengah ya. Itu 3-4 kali lah. Itu pindah-pindah sekolah. Karena apa? Penerimaan sekolahnya terhadap kondisi si siswa ini tadi seperti yang Mas Indra sampaikan, menghakimi ya ada, meremehkan ya ada. Jadi yang satu itu mukul, yang satu itu kayak apa istilahnya nih, jambak lah kalau bahasa Jawanya itu, ditarik rambutnya. Jadi bener-bener membuat insecure, tidak nyaman, tidak aman, dan inconvenient, nggak merasa. Jadi keberadaan saya itu kok kayaknya itu sudah kayak dalam tanda petik sampah gitu loh. Tidak dihargai. Padahal itu kan kebutuhan dasar setiap manusia kan, salah satunya kan to be respected, dihormati keberadaannya. Betul. Itu kasusnya hampir sama berarti antara yang mirip-mirip lah. Kalau kasus-kasus yang sudah korban bullying ya, yang tidak tertangani dengan baik, mungkin macam-macam ya. Sekolah sudah menangani, tetapi dalam kapasitas optimalnya tidak bisa tertangani. Ada juga yang sekolah nggak mau rumit-rumit begitu. Ini sudah mengganggu keberadaan komunitas ini, dikeluarkan saja. Nah itu macam-macam sekolah itu cara menanganinya. Itu Mas Indra. Dan ini ya Coach Arif ya, kadang itu karena mungkin tadi ya bullying ini kan kita semua sepakat lah kayaknya tidak baik gitu ya, harus kita lawan sama-sama gitu ya. Tapi pernah nggak Coach Arif ada satu kasus gitu ya, sekolah di mana ada siswa atau ada warga sekolah itu melakukan bullying, tapi justru malah ditutupi oleh lembaga itu gitu ya? Ada. Jadi beberapa lembaga itu memang tegas menyampaikan kami tutup kasusnya Pak, supaya satu, karena ini menyangkut kredibilitas lembaga. Jadi kalau nanti dibuka di publik, itu akan anggapannya ya kan, padahal sebetulnya itu belum terjadi. Enggak juga belum tentu juga. Jadi anggapannya itu nanti menurunkan kredibilitas kualitas lembaga. Lembaga A ternyata ada kasus ini, berarti nanti inferensi atau kesimpulan dari masyarakat atau netizen begitu ya, netizen gitu. Padahal ya belum tentu juga terjadi seperti itu, sehingga terkesan untuk, tetapi menariknya Mas Indra, ditutupi tetapi tidak ditangani. Jadi ditutupi terus kemudian dilepaskan seperti itu. Saya berikan contoh ya, konkretnya begini. Ketahuan nih perundungan ya, jasa perundungan seksual tadi ya. Jadi dan kebetulan nih kasusnya sesama nih. Jadi siswa putra dirundung oleh siswa putra yang lain secara seksual gitu. Kebetulan itu sekolahnya sekolah berasrama ini Mas Indra ya. Nah itu karena yang mengalami ini salah satu putranya, yang dirundung ini salah satu putranya tokoh penting. Nah, terus yang merundung ini juga siswa dari
putra mungkin orang yang berpengaruh anggap saja seperti itu, sehingga wis ditutup saja, diselesaikan di bawah tangan. Tetapi diselesaikannya itu dibiarkan, dikeluarkan. Keduanya dikeluarkan. Ketika saya tanyakan, itu ditangani terlebih dahulu atau enggak? Enggak, wis dikeluarkan. Nah, alasannya waktu itu yang tersampaikan adalah ini, Mas Indra, tidak ada SDM di lembaga tersebut yang kompeten. Padahal sebetulnya tidak sulit mencari tenaga yang kompeten, kan bisa dari psikolog, bisa dari psikiater, bisa dari konselor yang memang mempunyai rekam jejak menangani kasus klinis yang cukup di tiap kota, saya yakin ada gitu ya. Cuman tidak sampai diselesaikan di situ. Itu ya. Terus ini Coach Arief, kan kadang di lembaga atau di sekolah ini kan ada yang menutup seperti itu ya. Nah, kalau dari sisi orang tua itu apakah semuanya langsung anak saya mendapat perlakuan? Nah, ini menarik ini ya. Dari yang disampaikan Mas Indra, ada beberapa sudut pandang orang tua ya yang mendapatkan pesan dari kasus itu ya. Ada yang orang tua itu yang jadi korban tuh, loh kok nggak ditangani gitu. Terus fungsi sekolah apa? Nah, katanya kan sekolah untuk how to educate, bagaimana mendidik begitu loh. Terus fungsi pendidikannya di mana? Kalau langsung dilepas begitu ya. Itu ada orang tua, dan itu secara mayoritas orang tua menganggap seperti itu. Mestinya kan ditangani terlebih dahulu secara fair, secara kronologis, fair, kemudian progresnya dilaporkan kepada orang tua. Nah, ini enggak. Nah, itu kan sudut pandang yang paling mayoritas. Terus fungsinya sekolah apa dong? Nah, itu pandangan pertama. Terus kemudian pandangan yang kedua itu bisa menerima, ya sudah kalau dibiarkan begitu, itu kan kasusnya mungkin nanti menyangkut saya juga, nanti kalau sampai siswa dilacak sama wartawan sama apa-apa juga saya malu. Nah, itu kan artinya sekolah belum ada atau kurang adanya proses edukasi ke orang tua murid. Kalau sampai pendapatnya seperti itu. Nah, itu loh, itu Mas Indra. Ini penting Mas Indra. Jadi bagaimana membangun komunikasi yang ideal. Bahkan semestinya Mas Indra, itu sekolah itu bisa mengedukasi sampai ke orang tua murid. Harusnya gitu ya? Harusnya. Jadi sampai gini, misalnya lah anggap saja ini korban bullying ya. Tadi anggap saja korban bullying seksual. Itu mestinya sekolah itu bisa membimbing orang tua, memberikan bantuan orang tua untuk bagaimana menerima anaknya, terus kemudian membimbing secara bertahap terhadap putra-putrinya yang mengalami itu maupun yang melakukan bullying ya, untuk melakukan proses pendidikan di rumah. Karena kalau mengandalkan sekolah saja itu tidak cukup, Mas Indra. Iya. Ya apalagi kan terakhir kemarin kan beberapa waktu yang lalu kita juga mendengar ada kasus kekerasan ya antara siswa A dan siswa B yang sampai viral tuh kasusnya gitu ya. Itu kan berarti ada konsensus di sekolah yang belum mewujud dalam bentuk, kalau kita istilahnya SOP, standar operasional prosedur, atau kalau dalam bahasa yang lebih mudah instruksi kerja. Jadi urut-urutan menghadapi sebuah kasus. Itu kan. Jadi mestinya kan itu menjadi sebuah konsensus. Nah, konsensus itu budaya di sekolah. Jadi konsensus itu bentuknya adalah budaya sekolah. Oh, ya, paham. Berarti harusnya ketika ada kasus seperti apa, itu langkah sekolah harus jelas di SOP itu gitu. Harus punya SOP sebagai bagian dari sistem sekolah itu sendiri. Jadi mestinya seperti itu. Jadi kalau dibuat gampangnya itu kan sekolah kan punya visi ya Mas ya. Visi misi itu kan desain arahan ya, desain arahan besarnya. Nah, desain itu kan nggak cukup hanya dijargonkan, tapi diturunkan ke indikator, kemudian diturunkan ke konsensus. Jadi bagaimana menjalankan indikator visi ini, bentuk konsensusnya seperti apa. Nanti konsensus itu akan membangun perilaku baik di sekolah. Nah, sehingga kalau misalnya nanti dihubungkan dengan perundungan tadi, perundungan fisik, perundungan verbal, dan perundungan seksual, bullying seksual itu penanganannya baku. Nah, sekolah mempunyai sistem bakunya.
Ya artinya ada standarnya tadi lah ya begitu ya, sehingga nggak cuman kita tutupi terus ya ditinggal gitu. Kalau ditutupi itu kan seolah-olah melepaskan diri Mas Indra ya. Kan kurang elegan ya kalau sudah mengatakan sebagai saya lembaga pendidikan. Kalau lembaga pendidikan ya harus menyiapkan itu sebagai bagian instrumen di sekolah. Tapi kan di sisi lain juga itu kan berpengaruh ke citra lembaga tuh Pak Arif. Iya. Kadang ada citra lembaga sudah susah payah kita bangun gitu ya. Terus karena satu atau dua kasus yang kasus-kasus yang seharusnya tidak terjadi gitu lah ya. Itu jadi turun gitu ya citra lembaganya. Itu kan sangat sangat berdampak ya ke lembaga tersebut. Betul, sangat berdampak. Cuman dampaknya bukan dampak jangka panjang. Kalau sistemnya tadi ditegakkan. Pasti akan memberikan dampak, pasti wong namanya pandangan masyarakat secara umum ya Mas Indra betul. Mesti akan ada pro dan kontra, tetapi durasi waktunya tidak panjang. Lembaga tersebut akan kembali ke tracknya karena bisa membuktikan bahwa ketika dilacak, ternyata kasusnya bisa diselesaikan secara elegan melalui tahapan dan prosedur baku yang sudah ada di lembaga itu. Itu Mas Indra. Iya. Artinya harus ada tadi ya, betul ya, harus ada standar operasional tadi ya. Iya. Standar langkahnya harus apa? Langkahnya ada, terus PJ-nya ada. Loh, Pak, misalnya di lembaga saya itu belum ada tenaga ahlinya. Ya, tugas lembaga mencetak atau menghadirkan atau menyediakan tenaga ahli, tenaga kompeten. Kalau memang wah Pak dana nggak mampu gitu ya, nggak mampu, ya berarti ngundang tenaga profesional yang kompeten untuk mendidik basis atau first aid, pertolongan pertama. First aid itu, pertolongan pertama itu yang ngikuti prosedur. Nanti kayak saya misalnya relawan pendamping itu kan nangani pertama, setelah bisa dibantu syukur bisa selesai. Kalau belum diserahkan kepada tenaga yang kompeten, karena memang ada kasus-kasus tertentu misalnya kayak trauma psikologis gitu ya. Itu kan memerlukan penanganan yang cukup oleh ahlinya. Ahli psikologis diserahkan kepada ahlinya. Itu seperti itu. Iya. Itu apa ya kira-kira penyebab utama begitu ya menyebabkan seringnya terjadi perundungan, bullying di sekolah ya, terutama ya kita. Kalau kita melihat dari tinjauan ilmu psikologi pendidikan secara umum ya, itu kan ada nature, ada proses alami dan ada nurture ya. Nurture itu proses pengasuhan, proses perlibatan lingkungan internal dan eksternal. Itu semuanya terlibat ya. Jadi kalau misalnya secara alami alami itu sebetulnya secara umum kan kalau seseorang lahir kemudian berada dalam lingkungan yang support, yang mendukung kan secara umum hasilnya juga akan seperti itu ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan dari pola asuh misalnya seperti ini Mas Indra. Kalau di rumah ya, sebetulnya semakin yang berdasar ini kalau saya nge-review dari hasil temuannya di Peduli Sahabat ya. Kenapa kok ada penyimpangan atau perilaku non heteroseksual itu yang paling banyak itu 60-70% itu dari pengasuhan di rumah. Oh Mas justru dari rumah. Prasekolah berarti ya? Jadi di luar sekolah. Oh di luar sekolah. Di luar sekolah. Jadi misalnya orang tua mempunyai sudut pandang pengasuhan yang berbeda. Misalnya ya, yang satu tegas disiplin, yang satu lebih ke memberikan eksplorasi, memberikan kesempatan untuk bereksplorasi, berelaborasi. Itu kan kalau tidak disepakati itu membuat anak-anak bias, bingung. Bingung. Nah, bingung ini awalnya ringan, bingung awal, tetapi mungkin dianggap tidak penting, tidak urgen. Nah, lama-lama kan kebingungan ini kan bertambah. Nah, anak yang bingung, yang tidak mempunyai tempat untuk ngobrol, tempat untuk curhat, bisa saja kan menemukan tempat curhat yang tidak tepat sesuai dengan visi keluarga ya. Misalnya di terminal, jadi suka nongkrong gitu ya. Di malam hari, meluangkan waktu malam sampai dini hari untuk ngobrol-ngobrol dengan komunitasnya. Kenapa? Di sana aman.
Iya. Tapi ada juga yang tidak tepat itu kebetulan kali ini misalnya ini kok ada anak yang sedang mengalami ini, dipanggil, sini aja, di sini kamu bebas, boleh misalnya melakukan perilaku-perilaku yang oleh keluarganya, oleh sekolah itu tidak diperbolehkan, tetapi di sini dibebaskan. Misalnya, mohon maaf, mungkin sebagian orang tidak membolehkan di rumahnya merokok, tetapi komunitasnya merokok, atau minum-minuman keras dalam takaran yang berlebih. Kan akhirnya karena tidak terkontrol nih ya, itu bisa menyebabkan kesehatan mentalnya kan terganggu. Jadi awalnya di rumah, tapi kemudian berkembang sampai ke lingkungan. Bahkan sampai dijumpai itu yang kalau di ini balik di yang ditangani di Peduli Sahabat itu, mempunyai komunitas yang menyukai, mohon maaf ya, perilaku seksual sesama jenis. Akhirnya masuk di situ yang awalnya itu tidak ada, tidak akrab, akhirnya dikenalkan dan diakrabkan sehingga menjadi gayanya beliau. Oke. Berarti kan dari rumah tadi ya Coach Arief ya. Itu 60-70 dari rumah. Tadi menarik tuh Coach Arief yang disampaikan Coach Arief begitu ya. Artinya ada dua tadi ya. Ada yang pertama itu dari sisi orang tuanya yang pola pengasuhannya modelnya keras gitu ya, keras. Yang kedua mungkin ayahnya keras, terus ibunya agak cenderung kebalikannya, opposite gitu ya, opposite, jadi berlawanan. Begitu. Ya, tapi bukannya harusnya begitu ya, maksudnya kalau keras semua atau lembek semua bukannya jadi juga tambah jelek. Yang penting ada kesepakatannya, ada konsensusnya. Nah, itu loh Mas Indra. Jadi tidak hanya sekolah sebetulnya yang mestinya mempunyai kesepakatan ya. Artinya di rumah pun mestinya harus ada visi rumah kan. Iya. Visi rumah. Jadi misalnya ini kesepakatan kita mau membuat rumah kan di dalam rumah itu ada rumah tangga, ada keluarga itu kan kalau di dalam misalnya saya Muslim ya. Saya Muslim itu ini kan ibadah terpanjang ini ya. Ibadah yang harus dijalani terpanjang. Di sana ada tantangan, ada gangguan, ada macam-macam lah namanya berkeluarga. Nah itu kalau selama tujuan akhirnya jelas atau visinya jelas, maka kemungkinan untuk membangun konsensus jadi lebih mudah, lebih enak gitu. Jadi yang Mas Indra tadi sampaikan, oke, bapaknya keras, keras yang seperti apa nantinya supaya selaras dengan visi. Oke, lembek yang seperti apa, saling melengkapi. Akhirnya fungsinya itu dudukannya jelas. Dudukannya jelas gitu Mas. Iya. Soalnya saya dulu juga dididik begitu. Bapak itu agak keras ya. Pokoknya kalau sudah Bapak bilang itu sudah selesai sudah itu. Tapi Ibu juga mengobati gitu ya, mengobati. Itu kan berarti selaras Mas. Bapak dan ibunya Mas Indra selaras. Iya. Itu beliau tidak perlu saya nggak punya visi, nggak perlu. Tapi secara aplikasi itu sudah menjalankan tujuan akhirnya jelas. Tujuan akhir berumah tangganya itu jelas gitu. Sehingga beda gaya oke, enggak apa-apa beda gaya itu. Kan enggak ada masalah. Betul, yang tadi yang saya maksudkan itu dipengaruhi dari rumah itu ini beda gaya, tetapi kurang adanya kesepakatan akhir, tujuan akhir dari di keluarga itu apa itu. Jadi itu yang perlu di atau mungkin justru ada ini ya Coach Arief ya, saya nggak tahu ya ada kasus seperti ini atau enggak, si bapak atau si ibu ini konflik di depan anaknya. Nah itu sebagai bukti bahwa akhirnya konflik itu kan ketidakcocokan ya. Betul, ketidakcocokan yang dikelola kan baik. Iya. Kan tadi kelola itu kan konsensus kesepakatan. Berarti kalau ketidakcocokan tidak terkelola dengan baik, apalagi sampai di depan anak-anaknya, itu kalau ditarik lebih inti lagi, lah sebetulnya tujuan membangun rumah tangga apa itu kok sampai konflik di depan anaknya? Berarti kan ngedepankan bukan pada tujuan bersamanya, tetapi nilai dirinya masing-masing. Si ibu maunya, tadi mengunggulkan, kalau bahasa mudahnya itu menuruti egonya sendiri. Itu kalau pakai bahasa itu ya. Iya. Berarti kalau itu ditarik, itu kan nanti akhirnya memiliki efek, kalau yang dijelaskan Coach Arief tadi ya, memiliki efek
nanti si anak ini bisa menjadi bibit-bibit orang yang bisa membuli rekannya gitu bisa membuli dan bisa jadi calon korban dibuli. Oh gitu. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tergantung ini ya, tergantung. Ya, misalnya contohnya gini, yang pernah saya bantu itu misalnya gini, bapaknya itu dominan karena secara posisi strata sosialnya bagus, secara pekerjaan juga oke, terus terbiasa untuk karena beliau director ya, biasa mendirect kan berarti di rumahnya juga biasa mendirect ya. Nah, ibunya itu tadi yang seperti yang disampaikan Mas Indra tadi itu tipologi ibu yang keibuan gitu ya, yang membela, mengayomi. Itu karena ini porsinya berarti kan tidak balance ini ya. Tidak balance. Nah, karena tidak balance si anak itu punya sudut pandang begini. Aku suka seperti ibu. Oh. Pria ini. Pria. Aku suka seperti ibu. Nah, suka awalnya suka, hormat kan, simpati. Lama-lama di dalam pikirannya karena tidak menemukan jalan kesepakatan tadi, mengidolakan. Akhirnya memodelkan. Nah, ketika ketemu dengan orang yang seperti ibu, dia langsung jatuh hati. Nah, padahal kebetulan yang menunjukkan seperti ibunya itu laki-laki. Jatuh hati. Kan jatuh hatinya tidak salah. Ada hal baik yang menjadi dalam tanda petik itu adalah ketika laki-laki dengan laki-laki. Nah, apakah cukup? Ternyata enggak, Mas Indra, berlanjut sampai ke apa ya? Ya mohon maaf, jadi sampai ke hubungan seksual gitu. Kan ini korban kan awalnya kan, jadi korban. Ini yang bisa jadi korban. Tapi bisa jadi yang apa istilahnya? Agresornya, jadi yang menjadi mencari mangsa gitu. Bisa. Bisa. Jadi contohnya begini misalnya. Sama kasusnya ayah dan ibunya, padahal ini ayah sama ibunya dua-duanya seingat saya itu adalah guru. Nah, guru akan tetapi bisa jadi ini tadi mengedepankan konfliknya ya. Jadi gaya bapak dan ibunya ini berbeda frontal dan terus menerus dipaparkan terus menerus di depan anaknya juga. Anaknya kan merasa nggak nyaman juga ya. Nah, pas dia ada di sebuah sekolah, nah dia satu kamar dengan teman-teman, kok melihat ada salah satu temennya yang kelihatan butuh bantuan. Nah, dia awalnya maunya membantu. Lama-lama, nah membantu itu kok menjumpai sesuatu yang menarik gitu ya. Nah, sehingga dia akhirnya membuli, sering memegang pipinya temennya. Memegang pipinya temennya itu kan bukan korban, ini adalah agresor. Gitu. Ya kalau suka dipegang si itu, wong itu megang pipinya ketika tidur, beneran ketika suatu saat ketika si temennya ini tidur belum sempurna gitu, si orang ini tadi si anak ini memegang, wah dimarahin gitu ya, karena dia merasa jadi korban yang temennya yang tidur. Jadi kan bisa jadi korban, bisa jadi yang mencari korban. Oke. Bisa. Ya, kalau kita kembali ke sisi bullying tadi ya, Pak Arif ya. Kita kan nggak mau ya terjadi kayak perkelahian, terus saling membuli, apalagi kok sampai membudaya di sekolah tersebut, sampai tawuran, sampai bawa peralatan. Wah, itu kan repot ya sekolahnya. Jadinya, ini fungsi sekolahnya di mana? Iya, betul. Nah, jadi si sekolah ini kan tidak semua sekolah punya alat, punya kemampuan untuk memaintain orang-orang yang sudah punya bekal seperti ini dari rumah gitu ya. Bisa nggak Coach Arif misalkan, boleh nggak ya kalau kita misalkan ketika mau masuk sekolah itu melakukan mungkin tes atau screening gitu ya, sehingga orang-orang yang sudah punya PR dan tanda kutip ya dari rumah tadi yang jadi calon-calon bullying tadi itu tidak kita terima di sekolah kita, boleh nggak Coach Arif? Itu bukan masalah boleh atau tidak boleh, yang pertama boleh atau tidak boleh, yang kedua bisa atau nggak bisa gitu. Malah seharusnya
salah satu fungsi sekolah itu. Karena apa? Justru dengan melakukan proses screening tadi ya, semacam assessment atau deteksi dini kondisi psikologis calon siswa dan calon orang tua gitu ya. Itu nanti bisa menjadi salah satu bahan untuk pengambilan keputusan, Mas Indra. Apakah ini diterima atau tidak diterima, satu. Yang kedua, jika ini diputuskan diterima, maka perlakuan apa yang bisa dilakukan, semacam matrikulasi lah. Semacam matrikulasi itu Mas Indra, kalau kita di kampus atau di sekolah itu kan ada matrikulasi. Untuk memudahkan sekolah dalam membangun budaya baik, satu, dan mencapai visi sekolah. Itu Mas Indra. Oke. Jadi malah mestinya itu dilakukan oleh sekolah. Nah, pertanyaan yang bisa ditanyakan lagi adalah, terus siapa yang melakukan itu? Ya sekolah pastinya. Kalau sekolah swasta ya yayasan, kalau sekolah negeri ya berarti ada tim ad hoc begitu. Tim ad hoc yang dirancang entah dari guru BK, entah dari, kalau di sekolah misalnya ada psikolognya, di psikolognya membuat instrumen sederhana untuk memetakan atau peta diri siswa lah. Nanti peta diri siswa dan peta diri orang tua. Itu sudah ada kok yang melakukan. Misalnya yang S2 di psikometri ya, di Fakultas Psikologi itu nanti buat alat bisa, atau psikolog klinis bisa membuat alatnya, atau memang kalau memang tidak ya konselor di sekolah, BK di sekolah itu membuat alat sederhana, basisnya bisa macam-macam, yang penting bisa melihat kondisi psikologis. Misalnya kan gini Mas Indra, si A itu punya riwayat, misalnya ditanyain begini Mas Indra, di rumah siapa orang yang paling Anda hormati, apakah bapak, apakah ibu, apakah kakak atau adik, terus bukti kalau Anda hormat secara perilaku apa, itu kan sudah bisa nanti dikaji, kalau sudah dikumpulkan itu bisa menjadi peta diri anak. Jadi bisa mendeteksi kondisi anak tersebut gitu ya. Oke. Jadi mestinya bukan boleh apa tidak, malah seharusnya dilakukan di awal. Iya. Artinya kita lakukan screening tadi atau assessment tadi gitu ya. Terus nanti keputusannya baru kita ambil setelah itu, dengan konsekuensi yang ada. Kalau misalnya memutuskan untuk menerima karena pertimbangan misalnya macam-macam kan sekolah. Iya betul. Ini kalau kita seleksi nanti kita nggak dapat murid, nggak dapat murid nanti gimana? Nah kan ada panjang ya faktornya ya. Ya oke, nggak apa-apa diambil, tetapi Mas Indra tadi sudah menyampaikan konsekuensinya dipenuhi. Dipenuhi karena jika sudah mengambil menjadi siswa, maka itu tanggung jawab sekolah untuk mendidiknya. Kalau kita nggak sanggup ya mending. Itu nanti kalau misalnya nggak sanggup ya disampaikan dengan baik. Tapi ya tadi dengan risiko. Lah terus muridnya sedikit bagaimana? Nah, itu pilihan-pilihan. Iya. Tapi memang harusnya ada screening itu ya. Itu belum membudaya. Beberapa sekolah sudah menggunakan. Di beberapa sekolah sudah menggunakan, tetapi lebih banyak sekolah yang belum menggunakan itu Mas Indra. Jadi membuat deteksi dini kondisi psikologis anak atau peta diri anak lah, peta diri anak. Jadi bisa dilihat kan kesehatan itu kan kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan psikologis, kesehatan macam-macam lah, kesehatan spiritual dan sebagainya, itu bisa dibuatkan. Sangat mungkin sekolah melakukan. Atau nanti bisa difasilitasi lah oleh Kuanta lah. Nah, kalau misalnya itu Kuanta kan juga ada beberapa hal yang berhubungan dengan deteksi dini ya. Itu bisa Kuanta berpartisipasi, misalnya nanti untuk kondisi psikologis anak itu Kuanta yang menjadi konsultannya atau menjadi asesornya begitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Memang bagus itu. Itu memang jadi ini juga menjadi edukasi ya buat sekolah ya. Sebaiknya sekolah menyiapkan itu, menyiapkan itu di awal. Agar nggak repot ya Coach Arif ya. Jadi kalaupun repotnya itu dalam kendali gitu loh. Iya. Repot tidak terkendali. Siap. Terima kasih banyak Coach Arif nih. Mungkin ini Coach Arif untuk perkiraan Coach Arif ya, selama mungkin nanti 2 atau 3 tahun ke depan ini, kira-kira tren bullying atau perundungan ini naik atau turun atau stagnan begini terus nih?
Ini bisa kalau kita hubungkan dengan era VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity itu bisa kayak random, bisa flat, bisa naik drastis, bisa turun drastis, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, bisa flat, ini kan gini, kalau membaca tren itu kan berarti tadi syarat dan jika sekolah memenuhi tadi mulai dari awal udah screening, kemudian tugas-tugas pembimbingan, tugas-tugas konseling dipenuhi, terus kemudian monitoring perkembangan siswa dijalankan, mentoring pembimbingan terana dijalankan, itu flat atau turun kalau itu dipenuhi. Tetapi bisa menjadi meledak jika, karena era terbuka, Mas Indra ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sebuah sekolah itu sekarang menjadi sangat acak dan random gitu ya. Banyak. Jadi misalnya gini, kita lihat saja budaya-budaya yang dulu Indonesia itu tidak ambil, karena jati diri bangsa gitu ya, Pancasila gitu, itu sekarang mulai masuk dan screeningnya juga bolong-bolong, besar-besar gitu loh, kotaknya belum masuk, plus, jadi sehingga kayak tidak terkendali. Nah itu berarti kan faktornya bisa dari bapak-bapak di penyelenggara negara ya, pengambil kebijakan itu selama dijalankan dengan baik ya minimal flat. Tetapi kalau itu lolos ya naik, bahkan naiknya bisa eksponensial nanti, bisa eksponensial. Kalau betul-betul coba aja kita lihat ya, UU kita kan misalnya UU kayak tadi ya yang saya singgung di Peduli Sapa itu kan menggunakan basis, kalau di Indonesia kan gender itu kan basisnya biologis, pria wanita. Sekarang yang wacananya banyak, aseksual, bisa macam-macam lah, itu tergantung ini pengambil kebijakan negara kuat apa tidak. Kalau kuat, membentengi dengan kuat, maka lebih cenderung ke flat. Ya itu kalau up and down itu nggak terlalu ekstrim, itu dinamika. Ya tapi kan sekarang kan juga kayaknya kementerian kan juga lagi fokus nih sama perundungan bullying ini juga lagi salah satu menjadi fokus pembahasan juga gitu Coach Arief. Mudah-mudahan bisa turun nih Coach Arief ya. Moga-moga dengan dijalankan antara kebijakan dan implementasi itu selaras gitu ya, itu bisa turun. Flat atau cenderung turun. Kalau turun drastis kayaknya belum deh. Kalau turun drastis belum. Karena tapi proses turun, mungkin. Karena ini era terbuka ini, ini faktornya banyak sekali yang tidak terkendali. Kayak Mas Indra tahu kan kemarin ada yang salah satu yang lagi viral ya. Satu grup di sekolah dasar di Riau itu yang penyuka sejenis itu ya. SD loh levelnya ini ya. Nah, itu kan itu pro kontra itu nanti. Banyak ahli nanti dengan sudut pandangnya masing-masing pro kontra. Nah, tugas pendidikan apa? Di sekolah apa ya? Tergantung sekolahnya, kembalikan ke sekolah. Visinya apa? Kalau visinya benar-benar visinya itu adalah misalnya anggap saja berbudi berprestasi lah. Berbudi ini secara perilaku seperti apa? Ya, kalau masuk ya berarti itu harusnya tidak harusnya dihilangkan. Itu seperti itulah contohnya. Kita sempat viral kan Mas itu yang di SD loh Mas. Iki sopo ini siapa yang menyuruh kok sampai anak SD bisa paham seperti ini, bisa ikut-ikutan tren, bisa itu trennya siapa kan bukan dari asli dari sini enggak. Dan itu kita sebagai orang tua kan, saya juga sudah punya anak nih Coach Arief ya, agak ini juga ya, agak was-was juga jadinya. Apalagi di era yang terbuka seperti ini terjadi pembulian di sana sini, waduh. Kan yang kemarin yang kasusnya yang terkenal yang lagi rame kan yang sampai ya kasusnya David Ozora itu kan itu kan pembulian juga itu kategorinya. Pembulian banget itu parah gitu kan ya. Gitu. Nah itu kan kita sebagai orang tua juga khawatir ya, anak kita ini di sekolah aman atau tidak dan lain sebagainya gitu. Itu Mas Indra ini sebagai penguat ya. Berarti kan fungsi sekolah dengan fungsi Roma itu selaras. Itu yang disarankan kan. Karena apa? Karena pemerintah juga menyarankan ada pendidikan keluarga. Masih menjadi prioritas terutama di negara kita ya. Mungkin di beberapa negara itu sudah tidak dianggap penting. Oleh sebagian komunitas begitu ya. Tetapi kalau di negara kita yang namanya pendidikan keluarga bahkan ada kebijakannya. Berarti kan salah satu pilar yang bisa membantu yang mengurangi kekhawatiran
Mas Indra tadi adalah fungsi sekolah selaras dengan fungsi rumah atau fungsi rumah selaras dengan fungsi sekolah, sehingga anak-anak itu tidak mendapatkan pesan yang bias di banyak tempat, minimal di 2 tempat ini mendapatkan pesan yang selaras. Oh, jadi ibaratnya kayak visi rumah ini harus nyambung sama visi sekolah gitu ya. Itu yang diharapkan, dan itu masih banyak Mas Indra yang belum serius nggarapnya. Nah, nanti Kuanta bisa menguatkan di aspek ini. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Coach Arif, ini tidak terasa udah 40 menit lebih nih kayaknya ya. Terakhir mungkin Coach Arif, dari Coach Arif mungkin ada quotes untuk adik-adik atau teman-teman yang masih di sekolah gitu ya. Kedepannya seperti apa? Karena mereka ini adalah generasi penerus bangsa kita nih, Coach Arif. Terima kasih Mas Indra. Jadi saya teringat dengan salah satu quotes-nya Nelson Mandela ya. Beliau menyampaikan bahwa setiap rumah adalah university, dan gurunya dan orang tua adalah guru-gurunya. Artinya apa? Anak-anak, adik-adik kita yang sedang di sekolah, pastikan ketika ada di rumah itu adalah tempat untuk belajar apapun, belajar tentang kepribadian, belajar tentang perilaku, belajar tentang sikap, belajar tentang tindakan dan lain sebagainya. Sebagaimana di sekolah juga melakukan hal yang sama, sehingga dengan 2 hal ini adik-adikku semuanya mau jadi apapun, profesi apapun yang dipilih itu tetap mengedepankan etika, sikap, apalagi yang berbau-bau melanggar aturan ya, tadi kayak perundungan. Jadi insya Allah akan menghindari perilaku-perilaku yang demikian. Kenapa? Karena proses belajarnya sudah dibantu oleh 2 tempat yang sangat kuat, yaitu sekolah dan rumah.